أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul Qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin wa ba'd. Baik, kita lanjutkan yakni pada surah Luqman ayat 12 sampai 13 yang ada hubungannya dengan pendidikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Baik, kita akan membahas apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Nah, ini kata Allah, dan sungguh telah kami berikan. Apa yang diberikan oleh Allah dan kepada siapa diberikan itu. Coba kita lihat. Allah memberikan kepada Luqman. Sering kita mendengar Luqman. Apa itu Luqman? Nah, sebenarnya Luqman ini adalah manusia. Walaupun saat ini di tengah-tengah masyarakat kita itu banyak sekali orang mengambil nama, ada Luqman, Luqman Al-Hakim, Muhammad Luqman. Nah, sebenarnya Luqman ini siapa? Nah, Luqman ini adalah orang yang bijaksana. Beliau berasal dari daerah Afrika ya. Kalau bisa kita melihat orang Afrika itu kulitnya hitam. Nah, tetapi apakah beliau hitam? Wallahu alam, kita tidak pernah melihatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Luqman. Padahal Luqman ini bukan dari golongan nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, apa yang diberikan Allah kepada Luqman? Yaitu al-hikmah. Nah, al-hikmah. Hikmah itu kalau orang kita mengatakan itu mereka yang akademik itu adalah rasio. Nah, dengan menggunakan hikmah, dengan menggunakan rasio tadi, Luqman ini sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anish kur lillah. Nah,
orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh dia menggunakan rasionya. Kenapa? Coba ketika kita pikirkan, kita bisa minum, Allah yang memberi. Kita bisa sehat, Allah yang memberi. Kita bisa makan, Allah yang memberi rezeki. Maka di sini Luqman sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yashkur", siapa saja yang bersyukur. Kepada siapa bersyukurnya? Tentunya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama yashkuru linafsihi. Nah, siapa saja yang mampu dia pandai bersyukur kepada Allah, maka kata Allah sesungguhnya dia itu bersyukur kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu kepadaku. Tetapi ancaman Allah Subhanahu wa taala di situ ada. Nah, di sini coba bayangkan. Wa man kafara. Siapa saja yang kufur, dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingat kepada yang memberikan sesuatu kepadanya, maka kata Allah, fa innallaha ghaniyun. Allah itu maha kaya. Dan kemudian walaupun orang yang diberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dia enggan bersyukur, tetap saja Allah itu adalah Hamidun, maha terpuji. Walaupun dia tidak memuji, Allah tetap yang terpuji. Allah yang maha kaya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahi ma fis samawati wal ardh. Walillahi, milik Allah Subhanahu wa taala, ma fis sama, apa yang ada di langit, wal ardi, apa yang ada di bumi. Jadi Allah maha kaya. Meskipun kita kufur, Allah tidak akan pernah rugi dengan apa yang telah diberikan. Justru kita yang akan mengalami kerugian. Karena wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, siapa yang kufur, siapa yang enggan bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala itu tetap saja yang maha kaya, yang maha terpuji. Bahkan ancamannya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahkan orang yang enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggulah nanti akan mendapatkan azab yang syadid, azab yang sangat pedih. Selanjutnya ayat ke-13, wa in qala. Nah, tatkala berkata, siapa yang berkata lagi-lagi kepada Luqman. Nah, berarti luar biasa nih. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua, kepada hambanya melalui Luqman Al-Hakim. Apa kata Luqman ini? Luqman mengatakan kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Wa huwa ya'idhuhu, wa huwa kembali kepada Luqman, ya'idhuhu. Beliau menasihati kepada siapa? Ya bunayya, wahai anakku. Nah, coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sudah punya anak nanti, kita meniru apa yang dilakukan Luqman. Apa kata Luqman Al-Hakim? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata menyekutukan Allah ini kan kalau kita bisa ambil pelajarannya adalah syirik. Syirik itu pertama yang disembah bukan Allah, selain Allah. Kita menyembah kepada selain Allah. Kita percaya juga kepada selain Allah. Nah, jadi istilahnya adalah menduakan.
Kalau kita mau bertanya kepada seorang ibu yang sudah punya suami, kita akan tanyakan, ibu mau nggak suami ibu kawin lagi? Maka seringkali ibu-ibu itu mengatakan, tidak mau aku. Mendingan aku dikembalikan kepada orang tuaku daripada suamiku kawin lagi. Nah ini Allah pun tidak mau diduakan. Nah, bahkan Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa yang disebut dengan doa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa yang lain. Karena syirik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la dzulmun azimun. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dari nasihat Luqman ini, inna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik itu la zulmun azimun, adalah dosa yang sangat besar. Nah, bahkan kalau kita lihat ada selain nasihat daripada Luqman ini, ada juga Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada keturunannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini menunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Ada kesamaan antara Nabi Ibrahim dengan Luqman Al-Hakim. Nah, apa di sini kesamaannya? Adalah sama-sama orang tua itu memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar supaya anak-anaknya ini hanya menyembah kepada Allah. Kalau ini tadi, orang yang musyrik itu adalah dosa besar. Nah, kemudian kalau Nabi Ibrahim, jangan kamu meninggal dunia, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan wa antum muslimun, kata beliau. Nah, jadi ini ada kesamaan. Intinya bahwa orang tua punya kewajiban mengajarkan kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah agama itu adalah mengenalkan kepada anak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhannya. Boleh pakai nyanyian. Misalnya anaknya itu masih umur ketika TK ya. TK itu antara 3, 4 sampai 5 tahun ya. Maka orang tua yang bijak, orang tua yang baik itu akan memperkenalkan anaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk nyanyian. Contoh, siapa yang ciptakan langit? Pertama kali itu diajarkan Allah. Nah, kemudian nanti kedua, ketiga, setiap hari orang tuanya mengajarkan demikian. Siapa yang ciptakan langit? Maka dengan sendirinya anak itu akan menjawab Allah. Nah, besoknya lagi, siapa yang ciptakan bumi? Nah, kasih tahu dulu anak itu Allah. Besok ketika kita menyampaikan lagi, siapa yang ciptakan bumi? Maka anak itu akan menjawab Allah. Nah, ini dengan nyanyian tetapi kita menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Itu kewajiban orang tua. Nah, bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, wala tamutunna, jangan kalian sampai meninggal dunia wa antum muslimun, illa wa antum muslimun, terkecuali kalian dalam keadaan muslim. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan berkisar tentang ayat ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita akan diskusi. Mudah-mudahan dengan diskusi tadi ada yang menambahkan, ada mungkin yang punya ilmu tentang ini, silahkan di-share. Nanti kita pelajari bersama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.